Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Program Studi Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok sesuai dengan tugas yang telah diberikan dalam mata kuliah Islam dan Iptek. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai ilmu pengetahuan. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama, Sania Citra Palupi dengan NIM L200200043. Yang kedua, Dini Patria Muslimawati dengan NIM L200200083. Yang ketiga, Fajar Indah Nur Azizah dengan NIM L200200117. Dan yang keempat, Austazah Aulia Oktavia dengan NIM L200200133. Pengertian ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah yang menyangkut masalah ilmu, yakni ilmu pengetahuan, dan sains. Istilah ilmu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris science, berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata sciere, yang berarti mengetahui atau to know, dan belajar atau to learn. Maka ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu cara tertentu. Pengertian ilmu menurut James Conant. Ilmu adalah suatu deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, yang tumbuh sebagai hasil eksperimen serta observasi dan berguna untuk diamati serta dieksperimentasikan lebih lanjut. Sesuatu dapat disebut ilmu apabila memenuhi beberapa kriteria, yakni memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, disusun secara sistematis, dan memiliki tujuan. Menurut Ensiklopedia Islam, pengetahuan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa diperoleh dari keseluruhan bentuk upaya kemanusiaan seperti perasaan, pikiran, pengalaman, panca indera, dan intuisi untuk mengetahui sesuatu tanpa memperhatikan objek, cara atau metode, dan kegunaannya. Sedangkan pengetahuan ilmiah juga merupakan keseluruhan bentuk upaya kemanusiaan untuk mengetahui sesuatu, tetapi dengan memperhatikan objek yang ditelaah, metode atau cara yang digunakan, dan kegunaan pengetahuan tersebut. Pengetahuan ilmiah memperhatikan objek ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis dari pengetahuan itu sendiri. Menurut bahasa Arab, ilmu berasal dari kata ilm yang berarti pengetahuan, lawan dari kata jahil yang berarti ketidaktahuan atau kebodohan. Kata ilm bisa disepadankan dengan kata Arab lainnya, yaitu ma'rifah yang berarti pengetahuan, hikmah yang berarti kebijaksanaan, dan syu'ur yang berarti perasaan. Terdapat kata alimah yang tersebar dalam beberapa surat, misalnya Quran Surat Al-An'am ayat 73 yang menjelaskan bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Berilmu. Kata ya'lamu seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 235 yang berintikan bahwa Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam hati manusia, yang dirahasiakan saja Allah mengetahui, apalagi yang ditampakkan. Perintah mencari ilmu. Al-Quran dan Al-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Kekurangan ilmu yang benar dapat menggiring manusia untuk berlaku sombong kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Bahkan menyembah Tuhan selain Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 71. Pada Quran Surat Al-Alaq mendorong manusia untuk mencari ilmu. Selain itu juga ada hadis dan ungkapan tentang mencari ilmu, yakni 1. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. 2. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. 3. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. 4. Barang siapa mati ketika sedang mengembangkan ilmu untuk menghidupkan Islam, maka di surga ia sederajat di bawah Nabi.
Penempatan ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam menetapkan ilmu dalam posisi sentral, karena ilmu selain dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah, juga dapat dijadikan tolak ukur kemajuan seseorang, masyarakat, dan bangsa. Bangsa atau negara dapat dikatakan maju bukan terletak pada kekayaan sumber daya alamnya, melainkan terletak pada kekuatan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Mahdi Gulshani dalam bukunya yang berjudul The Holy Quran and the Science of Natural tahun 1986, ilmu yang harus dipelajari yaitu 1. Ilmu yang dapat meningkatkan pengetahuannya akan Allah. 2. Ilmu yang efektif dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dan merealisasikan tujuan-tujuannya. 3. Ilmu yang dapat membimbing orang lain ke jalan yang benar. Dan yang keempat, ilmu yang dapat memecahkan berbagai problem masyarakat. Kedudukan orang berilmu. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa tidaklah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Seperti pada Quran Surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa orang yang berilmu menduduki tingkat terhormat dalam Islam. Pertanyaannya, lalu mengapa umat Islam tertinggal jauh dari umat-umat lain? Mengapa Islam tertinggal jauh dari negara-negara lain? Berikut beberapa jawaban umat Islam bisa tertinggal jauh dari umat-umat lainnya. Alasan yang pertama yaitu hampir semua negara Islam pernah dijajah oleh bangsa lain, terutama oleh bangsa Eropa dan Amerika. Setiap kolonialisasi akan menancapkan belenggu pendidikan, ekonomi, sosial politik, dan budaya. Akibat dari belenggu, maka rakyat yang dijajah akan bodoh, terbelakang, dan miskin. Yang kedua, dampak dari kolonialisasi itu, negara-negara barat memandang negara-negara Islam dengan sebelah mata. Bahkan, Islam dijadikan ancaman besar bagi kemajuan mereka. Negara-negara Islam ditempatkan pada posisi negara yang perlu terus ditekan. Yang ketiga, umat Islam masih asyik dengan konflik internal yang disebabkan oleh khilafiyah yang berkepanjangan, sehingga potensi umat Islam hampir semua tersedot ke masalah konflik. Yang keempat, umat Islam belum mampu menangkap ajaran Islam secara totalitas. Masih ada pandangan bahwa berislam cukup dengan sholat dan ritual lainnya, sementara ajaran-ajaran sentral yang lain misalnya tentang ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya belum ditangkap. Yang kelima, umat Islam terlalu lama tidur dalam kejumudan dan terlalu lama meninggalkan Al-Quran, terutama dalam memahami dan menangkap ruh Al-Quran. Keadaan seperti itu tentu tidak akan terus dipertahankan. Sudah ada usaha-usaha konkret untuk memajukan umat Islam dan mensejajarkan negara Islam dengan negara-negara maju. Contoh nyatanya yaitu mendirikan organisasi tingkat dunia yang disebut IIFSTHAR atau The International Islamic Forum for Science, Technology, and Human Resource Development atau Forum Islam Internasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya manusia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.